Halo, gue Indra dan ini cerita Indra. Kali ini membahas tentang sepak bola di fans kardus. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi. Lanjut Gan. Gue sebagai fans kardus kemarin lihat drawing hasil UCL Champions League seru sih gitu kan. Nah, kita bahas satu persatu ya dari grup A. Di grup A ada Bayern, Atletico, Salzburg sama Lokomotiv Moskow. Kalau dari sini sih gue tebakan gue sebenarnya Bayern dan Atletico akan lulus dari grup A ini. Tapi gue yakin Salzburg dan Lokomotiv Moskow pasti akan ngasih perlawanan yang cukup ketat sih terhadap Atletico, bukan terhadap Bayernnya. Gue sih yakin Bayern akan mudah lolos dari grup A ini. Walaupun Bayern sudah ditinggal sama Thiago, tapi kayaknya sih nggak akan terlalu ngaruh banget karena Bayern pemainnya penggantinya lumayan merata dan oke-oke. Ya kita lihat aja nanti di grup A seperti apa. Ya gue sih penasaran sama Atletico sih. Nanti Suarez dan Diego Costa seperti apa. Oke, lanjut ke grup B. Di sini ada Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, sama Mönchengladbach. Real Madrid gue yakin bisa lah lolos ya. Mungkin akan rada kesusahan karena nggak ada pemain baru di sini. Paling cuma Martin Odegaard yang balik dari peminjamannya. Dia mainnya bagus sih musim lalu di mana sih kemarin di klub Spanyol yang lain gitu kan. Tapi lihat dari di Liga Spanyol, Madrid mainnya gitu-gitu aja, nggak terlalu oke banget, nggak terlalu kreatif. Mungkin akan kesusahan sih, tapi walaupun akan lolos juga, ya mentalitinya beda mungkin ya Madrid di sini. Shakhtar Donetsk gue nggak komen karena juga gue nggak tahu dia permainannya seperti apa. Ya mungkin gue akan komen tentang Inter sama Mönchengladbach. Inter pemain tengahnya lagi ngeri-ngeri banget sih. Ini sama di depan juga kan Lukaku, Alexis Sanchez sama Lautaro Martinez. Tengah ada Eriksen, Vidal, Raja Nainggolan. Wah seru-seru lah di sini kan. Achraf Hakimi kemarin mainnya oke banget gitu. Ya gue cukup optimis Inter akan lolos dari grup B ini sih. Mungkin akan menemani Real Madrid. Ya Mönchengladbach di sini akan sedikit bisa memberikan kejutan karena musim lalu mainnya oke sih di Bundesliga. Oke, grup C. Di grup C ada Porto, Manchester City, Olympiakos sama Marseille. Gue nggak terlalu tahu sih Porto main gimana, Olympiakos sama Marseille gimana. Yang gue tahu City musim lalu main oke lah kalau cuma sekedar di grup doang. Tapi memang harus banyak dibenahi nih di City, juga banyak yang lagi cedera. Ya tapi kita lihat aja nanti di musim ini seperti apa. Ya gue masih C. City kayaknya akan lolos. Mungkin ditemani sama Porto. Ya kita lihat aja nanti gimana. Grup D. Nah ini seru banget nih. Grup D bisa dibilang mungkin grup maut kali ya. Ada Liverpool, Ajax, Atalanta, sama Midtjylland. Nah Liverpool sejak ada Thiago ini oke banget sih mainnya sih. Ya walaupun kemarin Thiago nggak main karena COVID, tapi Liverpool masih seperti Liverpool dua musim terakhir. Gue optimis dia bisa lolos dan mungkin bisa sampai semifinal, perempat final, semifinal, oke lah ya. Masih kandidat kuat juara menurut gue untuk Champions League. Ajax udah nggak ada Donny van de Beek. Gue nggak tahu mainnya kayak gimana, tapi kayaknya masih jadi yang mungkin bisa menyulitkan si Liverpool dan Atalanta. Gue pengen si Atalanta lolos lagi dari grup karena mainnya masih sangar cuy. Ya mudah-mudahan gak ada yang cedera, jadi permainannya akan tetap menarik. Oke, grup E. Grup E di sini ada Sevilla, Chelsea, Krasnodar sama Rennes. Sevilla kemarin kan habis juara Europa League ya gitu. Sevilla Chelsea mungkin akan lolos dari grup ini gitu kan karena Krasnodar juga nggak terlalu oke sih ya musim lalu. Ya kita lihat aja. Grup F ada Zenit, Dortmund, Lazio sama Brugge. Nah di sini gue nggak tahu nih.
klub-klubnya nggak terlalu oke semua gitu kan. Nggak terlalu oke, nanti fans Dortmund sama Lazio marah-marah ke gua. Ya, tapi gitu sih. Kalau mengikuti perkembangannya Dortmund sebenarnya gue nggak melihat ada pemain yang kreatif di situ sih. Walaupun sebenarnya kalau main di Bundesliga sering menang besar, Haaland sering ngegolin di situ, tapi kadang kesusahan untuk intercept bola atau ngambil bola sih kayak gitu. Ya kita lihat aja gimana. Lazio juga lagi nggak terlalu bagus nih di Serie A. Gue nggak tahu, mungkin udah kebaca atau kayak gimana, karena sejak COVID, sebelum COVID itu mainnya bagus banget Lazio. Bahkan Juve aja kalah kan. Tapi setelah sempet off, terus main setelah COVID gitu kan. Nah di situ Lazio mainnya on off gitu kan. Oke, kadang enggak gitu. Ya gue nggak tahu sih kayak gimana, tapi mungkin Dortmund, Lazio yang akan lolos, atau Zenit juga bisa yang mungkin bikin susah. Oke, grup G ini yang gue tunggu-tunggu sih sebenarnya. Gue sebagai fans kardusnya Juventus gitu kan, berharap banget Juventus bisa lolos di sini. Ya kandidat selain Juventus mungkin kalau di grup G ini ada Barcelona sih. Kiev sama Ferencvaros. Bahasanya susah cuy. Ya paling biasa aja. Yang mungkin banyak ditunggu-tunggu di sini adalah pertemuan kembali antara Ronaldo sama Messi. Setelah berapa lama berpisah? 2 tahun kali ya. Gak saling melawan gitu. Akhirnya ada kesempatan di Champions League ini, tapi bukan di Real Madrid, tapi Juventus dengan Barcelona. Gue sih optimis bisa menang sih lawan Barca, tapi Barca juga mainnya lagi bagus sih kayak gitu. Gimana? Gue masih penasaran dengan hasil skema taktiknya Pirlo ini, apakah benar-benar bisa diaplikasikan dengan baik oleh pemain-pemainnya Juventus ini. Tapi gue finger cross Juventus bisa lolos, dan gue berharap bisa jadi juara di Champions League ini. Oke, di grup terakhir ini Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig sama Istanbul Basaksehir. Di sini oke lah ya, PSG, MU sama Leipzig. Kalau MU mainnya masih kayak kemarin itu yang di Premier League, gue rada ragu sih bisa lolos dari grup ini. Karena Leipzig juga mainnya lagi konstan oke banget gitu kan. Walaupun udah nggak ada Timo Werner, tapi gue yakin Leipzig masih akan oke mainnya. Ya itu aja. Kalau kandidatnya juara siapa aja nih menurut gue? Kandidat kuat menurut gue masih Munchen sama Liverpool sih. Ya gue walaupun fans Juventus dan berharap menang, tapi kayaknya peluang Munchen dan Liverpool untuk menjuara di Champions League di musim ini kayak masih lebih gede dibandingkan Juventus. Tapi gue nggak tahu nanti apakah benar-benar kalau memang Juventus permainannya jadi lebih baik gitu kan, bisa mengadaptasi taktiknya Pirlo lebih baik, mungkin akan lebih ada kandidat bisa juara aja sih. Ya kita nggak tahu kan, kalau di sepak bola kita bisa prediksi A, ternyata yang terjadi adalah B. Tapi gue masih memprediksi Munchen sama Liverpool sih. Ya Juventus ketiga lah gitu, peluang ketiga. Ya kita lihat aja, karena perjalanan masih panjang, masih ada beberapa bulan ke depan, dan gue harap sih Juventus bisa juara di musim ini. Oke, gitu aja. Gue Indra, dan ini cerita Indra. Oke, jangan lupa kalau suka subscribe, like, comment, share semuanya ya. Oke, dah, ciao.